Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pagi ini dapat lagi kita melaksanakan salat subuh berjamaah di pagi hari yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan salat yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, beberapa kali pertemuan ini kita membahas doa-doa. Ya, doa-doa, apalagi doa di waktu subuh ini. Minggu lalu kita sudah bahas beberapa doa yang sangat penting. Bagi yang tidak hafal doanya bahasa Arabnya, itu boleh diganti saja dengan bahasa Indonesia. Ya, jadi Allah tahu itu. Tapi lebih afdal kalau kita baca lafaz aslinya. Sekarang kita baca doa yang berkaitan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Darqutni. Hadisnya berbunyi, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang dan amalnya baik. Ya. Memang di hadis itu tidak disebut kebalikannya atau mafhum mukhalafahnya. Tentu seburuk-buruk manusia dari kebalikan dari itu. Umur panjang, amal buruk. Ya, ada orang sampai mati tidak pernah dekat ke masjid. Tidak pernah dekat. Orang seperti ini kalau disuruh pun beribadah itu tidak terasa. Hambar ya. Ada seorang mengadu kepada saya, ayahnya sudah 74 waktu itu sakit. Di tempat tidurnya duduknya ini aja, HP aja. HP itu tidak pula menonton atau mendengar pengajian-pengajian, tapi membuat WA kemari pagi, tidak tentu arah, diingatkan oleh anaknya mengaji, tidak bisa. Karena manusia itu hidup dengan apa dia biasakan hidupnya. Jadi kalau kita biasakan kita singgah di masjid misalnya, ke masjid, maka kita merasa ada yang kurang dalam hidup kita ini. Atau ada penyesalan kalau kita tidak salat ke masjid misalnya. Jadi kita pergi kemana-mana kan tidak harus salat di sini terus. Sedang keluar nampak masjid, salat singgah di situ. Kalau terlewat itu penyesalan datang. Nah, kalau ada penyesalan terlewat waktu salat tidak berjamaah, itu alhamdulillah pertanda baik. Kalau kita terlambat singgah di jalan, kemudian orang sudah habis salat, nampak orang yang baru datang sama dengan kita ajak untuk salat berjamaah. Jadi khairun nas man tala umruh wa hasuna amalu. Panjang umur, baik amalnya. Nah, apa doa ya? Doanya Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Kalau awak berdoa bersama. Kalau doa sendiri, Allahumma tawil umuri. Ya Allah, panjangkan umurku. Tapi tidak sekedar panjang umur saja. Wasahih aja sadi. Sehatkan badan. Jadi
Panjang umur, sehat badan. Jangan panjang umur, badan sakit. Itu menyusahkan anak keluarga kita. Tapi yang kita minta panjang umur, sehat badan. Kalau dengan sehat badan, kita bisa melakukan perbuatan yang berikutnya. Apa? Allahumma tawul umuri wasahi ajasadi wathabbit imani. Nah itu. Umur panjang, badan sehat, iman teguh. Iman tetap. Tidak bergeser iman. Kan dalam hidup ini kita selalu dihadapkan kepada ujian, dan ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang menyakitkan. Ya, ada hal-hal yang membahagiakan, ada hal-hal yang menyusahkan. Itu silih berganti datang. Apalagi kita hidup di akhir-akhir zaman ini, banyak masalah. Tidak ada masalah kita dengan keluarga kita, dengan suami, dengan istri, dengan anak cucu. Masalah dari luar datang. Masalah macam-macam datang. Makanya kita doakan, berdoa kepada Allah, sabit imani. Tetapkanlah imanku ya Allah. Jadi sehat badan, panjang umur, sabit iman. Panjang umur itu jadi begini, kan apakah kan sudah dikatakan umur kita kan sudah ada batasnya, ditakdirkan. Si anu akan berumur sekian, si anu akan umur sekian, si anu akan berumur sekian. Ada. Bahkan pada pengajian sebelumnya sudah katakan ada sebuah penelitian dari seorang ahli Jepang, di DNA yang ada dalam tubuh kita itu sudah ada tertulis. Umur kita berapa? Kita akan mengapa? Hari ini, jam ini kita mengapa? Nanti sebentar lagi kita mengapa? Sudah ada. Tetapi itu bisa istilahnya on off. On itu bisa dihidupkan, bisa dimatikan. Nah, on off itu siapa yang pegang kuncinya? Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang sudah ditentukan itu, apa yang sudah dibuatkan kadarnya umur sekian, badannya sakit sekian, dia di on off kan oleh Allah. Bisa seperti itu dan bisa berubah. Siapa yang akan merubahnya? Allah. Gimana cara merubahnya? Kata Nabi, tidak ada yang akan mengubah takdir kecuali doa. Berdoa. Panjang umur. Ya. Kemudian sehatkan badan, berdoa. Tapi tidak cukup sekedar berdoa. Apa sehat badan itu harus ada upaya. Ada upaya. Jadi kalau sudah berumur badan, dikira-kira lah. Selero itu ndak dipaturuan bentuk ketika muda sisuk lah. Ya, segala istilah orang kampung mau dilapi ya serius. Jangan. Itu ada ketentuan batas-batasnya. Dijaga sehat badan itu juga dengan menjaga makanan, menjaga pikiran, kemudian ya menggerakkan badan. Ada suatu kemarin itu ternyata kita ini tidak boleh statis diam. Kalau tidur sekian lama itu menurunkan namanya gratifikasi namanya kita ini. Jadi menurunkan kesempatan, kekuatan imun kita. Harus banyak bergerak. Apalagi semakin tua. Kok semakin tua banyak bergerak? Iya, kalau tidak dia semakin rapuh gitu. Jadi kalau duduk jangan duduk saja 1 jam bergerak. Bergerak. Saya ingat kalau tentara itu katanya kalau masih umur 20-an itu olahraganya 3 kali seminggu atau 2 kali seminggu. Kalau 30 sampai 40 3 kali seminggu. 40 ke atas 4 kali, 50 itu tiap hari harus bergerak fisik itu. Ya. Jadi ada seorang dia jatuh
Orangnya umurnya sudah lanjut hampir 70. Jatuh, jadi sakit punggungnya ya. Di ronsen ditengok oleh dokter. Ternyata tulang punggung tulang apa namanya sih? Katanya bapak ini akibat jatuhnya itu ada tulang ekornya agak menyempit sedikit saja. Ya. Tapi itu bisa diterapi. Tapi dokter Ten yang kagum dia, Pak, kalau seumur bapak ini tulang itu sudah mulai runcing. Tapi tulang bapak ini masih tumpul. Tulang bapak itu masih tumpul dan mati lurus. Apa yang dilakukan olehnya, Pak? Membiasakan berolahraga tadi, kemudian tidur tidak selalu di atas kasur. Ya, usahakan tidur itu di atas yang keras. Keras tapi jangan di keramik. Ya. Jadi di papan atau di papan. Atau kalau tidur di keramik alas dengan tikar. Nah, saya pernah beli tikar sama Pak Afrizal. Tidur di situ. Itu malah lebih bagus dan tidak pakai bantal. Lurus. Itu membuat lambung itu lurus. Itu bagian dari upaya wasahih ajasadi. Sehatkan badan. Kalau toh sakit misalnya, tapi sakitnya tidak sampai membuat yang pertama tadi kita cepat umur pergi. Tawil umur wasabbit imani. Ada upaya tetap iman. Iman kita teguh. Keteguhan iman itu tidak datang begitu saja. Keteguhan itu sama juga dengan badan tadi, latihan. Melatih terus. Ibadah